Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Diana Dastumeira, NPM 20012010044, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Analisis Multivariat kelas B, di sini saya melakukan mini project dengan membuat penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Untuk pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Sebelumnya saya telah menyebarkan kuesioner melalui Google Form dan di sini saya telah mendapatkan datanya. Kemudian dari data ini saya copy, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Di data view kita paste datanya. Nah, di sini sudah ada variabel 1, variabel 2 dan variabel 3 yang berarti X1, X2 dan Y. Kemudian kita masuk ke variabel view. Nah, di sini untuk name variabelnya saya ganti menjadi X1, X2 dan juga Y. Kemudian untuk desimal saya ganti ke angka 0 untuk memudahkan melihat datanya. Lalu untuk label saya namai sesuai dengan variabel yang saya gunakan. Untuk X1 saya menggunakan variabel gaya hidup. Kemudian X2 saya menggunakan variabel literasi keuangan. Kemudian untuk variabel Y-nya saya menggunakan pengelolaan keuangan. Nah, di sini saya menggunakan analisis linear berganda. Untuk itu measure-nya saya ganti ke scale. Jika kalian menggunakan analisis logistik, maka measure-nya bisa diganti ke ordinal. Nah, kemudian kembali lagi ke data view. Di sini kita klik analyze. Di analyze ini kita pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, di sini untuk dependent kita isi dengan variabel Y, yaitu di sini pengelolaan keuangan. Kemudian untuk independentnya kita isi menggunakan variabel X1 dan juga X2. Kita masukkan, lalu kita masuk ke statistik, kita klik deskriptif, collinearity diagnostic dan juga Durbin-Watson. Lalu kita klik plots. Nah, di sini ZPRED-nya kita masukkan ke X, kemudian SRESID-nya kita masukkan ke Y. Untuk histogram dan normal probability plot kita centang semuanya, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK dan hasil analisis datanya langsung muncul. Nah, di sini kita bisa lihat pada grafik ini, pada gambar di sini ada grafik scatter plot. Nah, di sini menunjukkan bahwa dari gambar ini garisnya itu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian titik-titiknya mengikuti garis diagonal dan tidak melebar terlalu jauh dari garis. Hal ini berarti menunjukkan adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel X1, X2 dan juga variabel Y, yang berarti dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian kita masuk ke histogram. Nah, di histogram ini pada gambarnya menunjukkan lengkung seperti berbentuk gunung atau lonceng yang terbalik dan terlihat sempurna. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi uji normalitas. Kemudian di sini pada gambar ini menunjukkan titik-titiknya ini menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar di atas 0 sumbu Y dan juga di bawah secara merata, yang berarti bahwa tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas atau mengalami homoskedastisitas pada model dan dinyatakan memenuhi uji asumsi klasik. Kemudian kita masuk ke tabel koefisien A. Nah, di tabel ini kita bisa lihat tolerance dan juga VIF-nya. Untuk toleransinya dengan angka 0,852 yang berarti lebih besar dari 0,1. Dan nilai VIF-nya di sini 1,174 yang berarti dia lebih kecil dari angka 10. Nah, dengan demikian maka tidak terjadi kolerasi yang sangat kuat antara setiap variabel bebas atau independennya, atau tidak ada multikolinearitas dari hasil data yang diolah.
Kemudian di bagian B di sini menunjukkan koefisiennya 1,633 untuk variabel X1 gaya hidup 0,120, kemudian literasi keuangan menunjukkan angka 0,548. Berarti didapatkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 1,633 ditambah 0,120 X1 ditambah 0,548 X2 dari hasil data yang diolah. Kemudian di bagian signifikan atau sig yang di sini itu untuk variabel X1 itu hasilnya 0,267 yang berarti dia lebih besar daripada 0,05 yang artinya variabel X1 gaya hidup itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Kemudian untuk variabel X2-nya mendapatkan hasil signifikan 0,000 yang nilainya di bawah 0,05 berarti variabel literasi keuangan atau X2-nya berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Nah, di dalam tabel ini dari signifikan secara terpisah berarti gaya hidup tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y dan variabel literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kemudian kita masuk ke tabel model summary B. Nah, di sini kita bisa lihat Durbin-Watson-nya mendapatkan nilai 2,179. Nah, dihitung dengan signifikansi 5% dengan rumus KN dilihat dari DL dan DU, batas atas atau batas bawahnya, yang dilihat dari tabel Durbin-Watson setelah dihitung menunjukkan bahwa sama sekali tidak terdapat autokolerasi dari data yang diolah. Nah, kemudian bisa dilihat dari R-square-nya di sini dengan angka 0,434 yang menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R-square-nya membentuk regresi yang dihasilkan berkontribusi besar sebesar 43,3% terhadap nilai Y yang diprediksi. Kemudian yang terakhir kita masuk ke tabel ANOVA. Nah, di sini ada signifikan dengan hasil 0,000 yang berarti sehingga nilainya ini kan di bawah 0,05. Mendapatkan hasil kedua variabel independen itu berpengaruh secara signifikan bersamaan terhadap variabel Y. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.